Jadi kalau saya sampaikan pernah, Jokowi ini pantasnya kalau nggak dihukum mati, seumur hidup 3 kali sampai dia mati, atau hukuman mati supaya nggak rugi negara, ngasih makan 3 kali Bang Ii. Halo bos, segerombolan pembenci ingin menghukum mati Bapak Jokowi, dan para gerombolan pembenci ini juga ingin bertemu dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan para tokoh langsung sekakmak para pembenci ini. Yuk kita simak videonya. Jadi kalau saya sampaikan pernah, Jokowi ini pantasnya kalau nggak dihukum mati, seumur hidup 3 kali sampai dia mati. Tapi kan nggak mungkin dihidupkan lagi sampai mati. Mau jadi 3 periode itu kan wacana, bukan dia tangkap orang itu kan wacana pidana. Bahkan persiapannya sudah ada 110 juta big data. Prakteknya juga mengenai undang-undang ini banyak sekali kesalahan Jokowi ini. Banyak, 3 kali seumur hidup dia harusnya, atau hukuman mati supaya nggak rugi negara, ngasih makan 3 kali Bang Ii. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini kaum oposisi ini? Gitu. Ini permintaan. Kalau susah ketemu Presiden, bagaimana kita mempercaya lagi rakyat gitu? Nah, tolonglah Bitor, anak buahnya banyak yang jadi wamen sekarang kan. Itu ada yang juga dekat sama orang Prabowo ya, kita tahulah aktivis sekarang gitu, pada buka aksesnya Prabowo, terima kita karena kita masih percaya kepada Prabowo. Untuk supaya apa? Dibuktikan ya, supaya dia jadi percaya. Apalagi Prabowo sendiri sudah ngomong waktu pelantikannya selesai akan sikat koruptor, akan negakkan keadilan, hukum tidak boleh pandang bulu. Sudah diucapkan Prabowo. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As a political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu kan nggak tahu. Makanya pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya. Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah. Oke guys, kenapa ya para pembenci ini gak ada habisnya? Mereka ingin mempenjarakan Bapak Jokowi seumur hidup dan bahkan sampai hukuman mati. Dan entah apa dasarnya para pembenci ini ingin menghukum Bapak Jokowi. Oke guys, kita simak lagi videonya. Kemampuan Pak Jokowi kan memang tercanggih selama ini, susah ditebak ya jalan-jalan pikiran, cara strategi beliau. Ilmu di beliau tuh di luar ilmu kebanyakan orang, cara berpikir, cara menang, cara ngomongnya pun kita juga pusing memahami, kadang-kadang butuh abdi dalam juga untuk menjelaskan apa makna dari bahasa dia. Jokowi orang biasa kok. Dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri
menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, karena sampai hari ini tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Tapi faktanya dia presiden disidai rakyat batil. Just Together is a star. I think he's a remarkable man, one of the great men of this world. Dan beliau adalah ujung tombak dari generasi penerus. Jokowi menegaskan ia akan menjadi penerima vaksin pertama. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir, tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu mau pulang berkebun atau beternak dengan remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zon politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo, menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan tahun 2024 berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di pilkada besok. Di pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman gitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini, siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan Aspri yang bisa didorong begitu. Saya katakan bahwa ini Pak, kita berhadapan dengan seorang Jokowi sebagai zon politikon yang memang di setiap episodenya semakin meningkat level of risk-nya. Dan secara kepiawaian politik itu bukan hal yang tabu, artinya dia terus membuktikan lagi. Kan saya pernah ngomong sampai satu titik Pak Jokowi menemukan lawan seimbang. Kan kemarin yang 2024 Pak Jokowi melawan dirinya sendiri, kan saya bilang. Makanya dia taruhlah Mas Andi Wibowo dan kawan-kawan yang pemegang media sosial kepresidenan di Ganjar itu kan, Eko Sulistyo dari Ganjar yang staf khusus ini, yang semua itu
coba gua lawan gua nih, maksudnya itu gua lawan orang-orang gua gitu. Lu bisa lawan gua nggak? Gitu. Kurang Kan deket apa? Pak Andi Wijayanto udah ngomong kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Nah itu kan udah, kalau kalimat itu benar maka itu merupakan tantangan yang level of risk-nya udah a certain level. Tapi kaliannya itu ya dirinya sendiri juga. Ya, dirinya sendiri. Bagian dari tubuhnya ini ya, termasuk PDI Perjuangan kan bagian dari tubuhnya ini. Iya, kayak Mas Andi Wibowo itu kan saudara itu. Iya. Orang dekat gitu. Sangat dekat. Saudara kan. Megang medsos presiden yang sekarang dialihkan ke orang lain katanya. Oke, gini guys. Tim pembela ulama dan aktivis TPUA melaporkan Joko Widodo ke Bareskrim Polri. Pelaporan terhadap mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yakni Joko Widodo dilakukan karena sampai detik ini tidak ada yang bisa membuktikan dan menunjukkan ijazah Bapak Jokowi. Dan para aktivis ini juga ingin menghukum Bapak Jokowi walaupun seumur hidup, bahkan sampai hukuman mati. Dan para aktivis ini tujuan hukum harus membuahkan kepastian, dan selama ini mantan Presiden Republik Indonesia tidak pernah terjamah oleh hukum. Makanya itu guys, para aktivis dan para gerombolan-gerombolan pembenci ini ingin sekali memenjarakan Bapak Jokowi. Kenapa ya? Mungkin hatinya sedang sakit mungkin ya.